Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Hidayah Minang, sanak saudara di rantau maupun di kampung. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang sesuatu hal atau sebuah kuliner yang cukup unik, menunjukkan ketinggian peradaban leluhur kita, peradaban atau budaya ketimuran, di mana kuliner ini dihasilkan dari kajian yang luar biasa tentang unsur-unsur alam atau berbagai zat yang terdapat di alam semesta. Kuliner ini telah ada ratusan tahun yang lalu, bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu, sebab kuliner ini biasa disediakan sebagai pelengkap dalam acara seremonial adat, yaitu dalam acara perkawinan, di mana hidangan yang sering disuguhkan di dalam acara perkawinan diantaranya termasuk sejenis hidangan yang cukup utama, yaitu dadih. Mungkin sebagian generasi muda tidak mengenal lagi yang namanya dadih. Ini sejenis atau sebuah karya yang luar biasa. Mungkin orang-orang tua masih banyak yang paham dengan dadih, tapi sebagian generasi muda tidak lagi mengenal dadih, baik itu cara pembuatannya, bahan-bahannya, segala macam. Dadih ini diolah secara alami dengan sistem fermentasi, menggunakan bahan atau zat alami yang terdapat di dalam ruang dalam bambu ini. Jadi bambu ini mengandung sejenis zat yang cepat mengolah atau memfermentasi sejenis makanan yang dimasukkan ke dalam bambu ini. Jadi makanan yang difermentasi secara umum mengandung probiotik bagus untuk tubuh. Jadi bahan utama untuk membuat dadih adalah susu kerbau. Susu kerbau kemudian setelah diperas, kemudian dimasukkan ke dalam lubang bambu yang telah disterilkan, kemudian difermentasi dengan beberapa hari dan menghasilkan dadih yang luar biasa sebagai salah satu hidangan dalam acara seremonial. Juga ada yang biasa dimakan secara biasa, secara umum oleh sebagian masyarakat yang suka. Jadi dadih ini bukan sekedar sebuah hidangan, tapi juga dipercaya dapat meningkatkan stamina tubuh. Sebagaimana ada yang jadi andaian atau cemoohan di dalam keseharian atau bahasa pasaran yang mengatakan ungkapan yang memberikan cemoohan terhadap orang-orang yang kurang tenaga, ayo dak dadih yang naga kecil, sebagian yang lain. Jadi dadih adalah sejenis atau sebuah makanan atau kuliner yang diolah secara alami dengan proses fermentasi, menggunakan zat alami yang terdapat di dalam bambu ini. Kita akan mencoba melihat model dan isinya. Ini dadih yang dipercaya bagus untuk menjaga stamina atau memelihara atau mengembalikan stamina yang jadi dapat dilihat seperti ini.
Jadi kita lebih mudahnya kita keluarkan isinya. Dadih yang telah dengan kualitas yang bagus seperti ini, mirip seperti tahu, tapi ini bahan utamanya terdiri dari susu kerbau. Jadi keras seperti kerasnya tahu, jadi bukan cair seperti susu ya. Jadi karena susunya telah difermentasikan, jadi menghasilkan bahan padat seperti tahu, jadi bukan bahan cair seperti susu secara umum. Jadi dadih ini biasa dikonsumsi dengan berbagai jenis makanan lain, dan yang paling terkenal seperti ampiang, yang dikenal dengan ampiang dadih. Ampiang itu makanan yang diolah dari padi yang ditumbuk. Kemudian juga ada yang memakannya dengan lamang atau beras pulut yang diolah juga dengan bambu atau biasa disebut talang, jenis bambu yang lebih tipis, digunakan untuk memasak lamang. Jadi secara umum dadih ini lebih banyak dikonsumsi masyarakat langsung dengan nasi putih, bisa juga dicampurkan dengan randang. Jadi nasi putih, dan hari ini pada hari Minggu tanggal 25 Oktober hari ini, jadi saya biasa memasak randang setiap hari Minggu sesuai pesanan dari teman-teman dari berbagai daerah. Bahkan ada yang dari Malaysia, dari Singapura, termasuk Pulau Jawa, bahkan daerah-daerah timur, Kalimantan, Sulawesi. Jadi saya biasa memasakkan randang sesuai pesanan dengan beberapa varian rasa atau beberapa jenis randang yang tergantung pesanan. Ada rendang daging sapi, kemudian ada randang ikan tuna, kemudian juga ada randang jengkol dapat dilihat, kemudian ada kentang. Jadi mengkonsumsi randang ini dihasilkan dari racikan bumbu yang lebih dari 30 macam seluruhnya, termasuk bahan rimpang, daun-daunan, rempah. Hal ini menunjukkan ketinggian peradaban leluhur kita yang luar biasa, sehingga mampu meracik sekian banyak jenis tumbuhan, tanaman atau bahan rimpang, sehingga menghasilkan cita rasa yang luar biasa, di mana randang saat ini menjadi makanan terlezat di dunia. Jadi kuliner-kuliner yang dihidangkan dalam kebudayaan ketimuran merupakan hasil dari kajian yang luar biasa, sehingga mampu meracik berbagai jenis tumbuhan atau bahan, sehingga bisa menghasilkan makanan atau hidangan yang sangat lezat. Dan bukan saja lezat, membuka selera atau menggugah selera, tapi juga sehat, menjaga stamina. Seperti randang. Randang ini kalau bahan sesuai yang saya warisi, saya menggunakan lebih dari 30 macam bahan, baik itu rimpang, bahan daun-daunan maupun rempah-rempah. Rempahnya yang saya gunakan untuk memasak rendang lebih dari 14 macam bahan rempah yang saya gunakan. Di antaranya seperti cengkeh, pala, hadas, jintan, dan lain sebagainya. Kemudian termasuk bahan rimpang seperti jahe, kunyit, lengkuas, kemudian daun-daunan yang terdiri dari daun pala, daun cengkeh, daun salam, dan lain sebagainya. Semuanya dicampurkan dengan takaran yang sangat pas, sehingga menghasilkan rasa yang sangat lezat, menggugah selera. Jadi itulah rendang. Kemudian dadih tadi bisa kita konsumsi dengan nasi, kemudian juga bisa kita campurkan dengan memakannya dengan dadih. Jadi kita campurkan, maaf ya, saya mungkin sanak saudara yang di rantau sudah lama tidak
mengkonsumsinya mungkin sudah rindu untuk pulang kampung, dan saatnya kita menikmati. Dan mudah-mudahan sanak saudara yang ada di rantau udah punya kesempatan untuk menikmati ketinggian peradaban kita, diantaranya kuliner seperti dadih ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim, saya coba konsumsi dulu campuran dadih, rendang atau randang, yang lebih pasnya itu randang, kemudian bersama nasi putih. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat lezat sekali. Jadi itulah salah satu sebagai contoh. Inilah dadih yang diolah dari susu kerbau dengan difermentasi menggunakan bahan alami dan mengandung prebiotik yang sangat bagus untuk tubuh, membantu pencernaan dan lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan informasi sekilas ini bermanfaat. Ya, salah satu upaya kita mengembangkan atau mewariskan berbagai informasi kepada generasi muda. Semoga berbagai warisan ini dapat dikembangkan menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat. Jadi ini salah satu bukti bahwa ketinggian peradaban kita dihasilkan dari kajian-kajian yang luar biasa. Sebagaimana yang saya tulis dalam buku yang akan saya publikasi, mudah-mudahan selesai di akhir tahun ini, tentang membangkitkan energi murni dari konsep kajian dan keseimbangan alam. Ya, demikian. Mudah-mudahan penyampaian sekilas ini bermanfaat, dan salam Minangkabau, salam budaya Ketimuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.